Halo, kita jumpa lagi pada tutorial. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara memproses paket masuk atau orderan masuk e-commerce Lazada melalui aplikasi Lazada di HP atau Android. Jadi di sini kita lebih ngebahas menggunakan perangkat yang tidak menggunakan laptop atau komputer, tapi ya user kita di sini adalah menggunakan handphone. Di sini saya device yang saya pakai adalah Android. Pada materi ini kita akan membahas dua hal. Hal pertama itu proses paket sampai siap kirim atau dikirim ke drop terdekat atau yang dekat rumah kita lah ya. Oke, lalu proses yang kedua cetak label atau download resi dengan format PDF. Dengan kondisi seller belum punya mesin printer, berarti kan ya mau nggak mau kita harus punya filenya kan, berformat PDF. Di saat nanti kita kirim atau cetak ke teman kita atau jasa cetak, print lah ya kan, biasanya kan di fotokopi tuh. Jadi kita tinggal kirim PDF-nya saja. Perlu diketahui di Lazada itu, kalau kita sebagai seller berjualan di Lazada, setiap seller wajib mencetak label resi sendiri, tidak bisa tulis tangan. Biasanya kan ada itu seller yang nggak ada printer atau ya terbatas dengan mesin printer lah ya, otomatis hanya nomor resinya saja tuh yang ditulis manual ya kan. Di Lazada tidak bisa. Untuk mengatasi itu saya akan sharingkan solusi atau alternatifnya. Pada kondisi ini sudah ada satu orderan yang tahap selanjutnya akan diproses sampai selesai. Oke, langsung saja. Tahap pertama yang sudah pasti kita harus membuka aplikasinya Lazada Seller Center. Di sini saya pakai Lazada Seller Center. Lalu di sini saya sudah dapat satu transaksi atau ada satu orderan untuk siap dikemas lah ya. Oke. Lalu kita klik tombol ya. Kita pilih untuk dikemas. Nah, di sini ada pilihan paket ya. Di sini ada list orderan yang siap kita proses. Di sini ya perlu kita ketahui adalah di bagian atas itu adalah untuk dikemas, berarti ini belum sama sekali diproses. Nah, untuk memproses ini tahap pertama itu adalah kita lakukan buat paket, konfirmasi. Nah, ini yang perlu diketahui. Ini nggak bisa langsung main cetak-cetak karena di Lazada itu membutuhkan nomor faktur. Buat kita yang masih pemula atau pemain baru, ini tidak terlalu menjadi suatu hal yang penting. Kita tulis asal aja, tes aja lah, tes. Saya bikin tes salah satu ya. Habis itu buat paket. Oke. Nah, dia akan pindah ke atur pengiriman. Nah, umumnya kalau tadi kan ada pilihan sebelumnya itu adalah paket yang bisa langsung di print ya kan. Cuman di sini saya langsung mengikuti prosedur yang sebenarnya ya. Nah, dia langsung siap dikirim. Nah, ini kan udah siap diproses nih. Ya, selanjutnya kita kan tadi pada poin kedua itu adalah cetak label ya, kondisi contoh seller atau saya contohnya mau nggak ada printer nih, mau nggak mau harus punya file PDF-nya nih agar nanti saya ke tempat jasa print apalah itu ya, biasanya fotokopi ada, tinggal kirim filenya by WhatsApp saja. Caranya sangat mudah. Pertama di sini ada titik 3 ya, kita klik. Nah, di sini ada tampilan pembuatan ulang paket, ada cetak, ada batal. Nah, kita pilih cetak. Nah, di sini ada pilihan cetak pick list, cetak faktur, cetak label pengiriman. Cetak pick list itu seperti ini tampilannya ya. Buat lebih ke warehouse atau gudangnya sih ya. Jadi buat kita pemain baru ini nanti dulu, tidak terlalu penting, hanya untuk informasi saja. Kita kembali lagi ke sini. Di sini cetak, kita pilih cetak faktur itu ya seperti umumnya faktur ya. Itu untuk bagian pergudangan dan bagian perpajakan atau bagian accounting. Ini biasanya untuk seller yang besar ya.
Nah di sini kita tidak bahas karena memang kita prioritas kita adalah pemain baru. Nah baik lagi tadi cetak, habis itu pilih cetak label pengiriman. Nah ini yang sangat kita harus lakukan, cetak label pengiriman, diklik. Nah dia akan otomatis masuk ke ada tombol PDF-nya. Kalau memang belum, pilih saja di sini nih. Ada simpan sebagai PDF dan semua printer. Nah, kita pilih ya sebagai PDF. Setelah kita pilih seperti itu, tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tekan tombol PDF-nya seperti ini. Nanti akan diarahkan otomatis ke bagian explore file yang memang di sini tempat menyimpan data handphone gitu ya. Nah, di sini kita paling bawah ada pilih nama, kita ketik contoh namanya orderan pertama. Nah, kita klik bila sudah kita klik simpan. Nah, filenya sudah ada di handphone kita. Contohnya saya mau mengirim ke orang fotokopi lah ya. Atau biasanya agen sih udah agen drop paket sih biasanya ada mesin printer ya. Habis itu kita buka WhatsApp lalu masuk ke yang mau kita kirimkan filenya. Habis itu pilih file, lalu pilih dokumen. Nah, dia langsung otomatis muncul di sini seperti itu. Jadi saya ulang ya. Klik ini cetak, lalu pilih cetak label pengiriman. Nanti akan tampil PDF seperti ini, tampilan layout baru. Kalau belum seperti ini, kita langsung ke sini saja. Ada pilihan semua printer dan simpan sebagai PDF. Nah, kita pilih simpan sebagai PDF. Kalau kita sudah pilih simpan sebagai PDF, nanti akan otomatis ada tombol PDF seperti ini. Kalau sudah, kita klik simpan PDF. Nanti akan muncul di layout baru tempat penyimpanan. Di sini saya ketik namanya orderan perdana. Lalu setelah itu klik simpan. Nah, habis itu bila ingin dikirim ke WhatsApp, caranya mudah, buka WhatsApp. Habis itu kita pilih orangnya yang mau kita kirim. Habis itu kita pilih semacam kayak apa nih, flip gitulah ya. Kita pilih dokumen, lalu kita pilih nih tadi nih orderan pertama. Habis itu kirim. Nah, bagian cetak tinggal download dan tinggal cetak. Seperti itu ya caranya, yang mudah kan ya. Nah, balik lagi ke Lazada tadi. Nah, habis itu kalau misalkannya sudah di print dan diproses, langkah selanjutnya klik siap kirim, siap dikirim. Jadi gini, kita nggak bisa kirim paket kalau misalkannya kita belum klik siap kirim. Agen atau tim pick up tidak akan bisa memproses kalau paket kita belum diklik siap kirim. Lazada memberikan pilihan seller biar paket diproses dulu. Kalau memang belum siap, ya jangan diklik gitu aja. Maksudnya kenapa? Banyak seller yang main proses-proses tapi ternyata paketnya belum siap. Nah, di sini di Lazada seller diberikan ruang waktu untuk proses packing. Bila paket sudah di packing dan sudah ready labelnya juga, langkah terakhir itu adalah seller harus klik tombol siap kirim seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ada keterangannya kirim ke lokasi drop off Flex ID. Kalau sudah seperti ini, langkah terakhir paket dikirim ke drop agen Lazada terdekat. Nah, bila sudah berhasil diproses, paket ini akan berubah nanti ke sebelah seperti ini. Ya, jadi jangan lupa banget kirim paket, ada tampilan siap kirim atau shipment gitu ya, diklik. Karena kalau nggak diklik, agen manapun tidak akan bisa memproses paket tersebut. Ini kebanyakan banget seller main kirim paket tapi dia lupa mengklik tombol siap kirim tersebut. Semoga
Dengan tutorial ini bisa membantu seller dalam memproses paket, terutama untuk seller-seller pemula atau seller yang baru bermain di e-commerce Lazada. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.